Hei Semagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Dimanapun kalian berada tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan yang paling terpenting jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1058 yang baru saja rilis. Sebelumnya terima kasih kepada Redon dan juga forum Warsgen yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Nah, mengingatkan saja isi di chapter lalu yang dimana Yamato memutuskan untuk menetap di Wano Kuni bersama dengan Momonosuke. Dia tidak jadi berlayar dengan kru topi jerami. Itu pun diikuti dengan para bajak laut kru topi jerami beserta dengan bajak laut yang lainnya sudah akan meninggalkan Wano Kuni dan bersiap untuk melakukan pelayaran ke rute mereka masing-masing. Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Yup, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, banyak sekali request dari kalian di DM Instagram maupun di komentar mengenai outfit dari Shanks. Nah, jadi Tamagon Park Merge kembali hadir dengan produk terbarunya dan produk kali ini Special Edition untuk memeriahkan One Piece Film Red. Teaser kali ini dengan desain kapten dari bajak laut Akagami, yaitu Shanks. Tampilan yang super keren dengan pedang Griffon yang diselimuti oleh haki raja. Itu pun diikuti dengan tulisan Red di bagian depan desain bajunya. Ini spesial merujuk kepada perayaan dari One Piece Film Red. Dalam produk Tamagon Park Merge ini, kamu bisa dapatkan kaosnya dengan harga spesial. Hanya 99.000 saja untuk 50 orang pertama yang pre-order. Harga akan berubah normal untuk ready stock di angka 120.000. Nah, kali ini pengirimannya super cepat karena pre-order kita akan mulai di tanggal 23 sampai 26 Agustus ini. Jadi hanya 4 hari saja. Tentunya buruan, siapa cepat dia dapat. Tersedia dua varian warna yaitu hitam dan juga putih dengan bahan kaos premium cotton combat 30S dengan bahan kain tebal yang lembut. Dan tentunya jenis sablonnya sudah DTF. Nah, jadi cocok banget nih dipakai buat kalian persiapan nanti menonton One Piece Film Red. Di dalamnya tentu ada gratis stiker beserta dengan gantungan kunci yang sangat unik. Untuk cara pemesanannya, kalian bisa dapatkan produk ini di Shopee dan Tokopedia, oke? Pesan sekarang juga, link pemesanan ada di deskripsi video ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1058 kita kali ini diberi judul Seorang Kaisar Baru. Nah, judul ini langsung berhubungan dengan Buggy. Nanti kita akan bahas ini ya. Jadi kita akan mulai dari bocoran kita yang pertama. Chapter kita kali ini kembali mendapatkan sampul cover yang terhubung ke chapter sebelumnya. Kali ini cerita berlanjut dengan menampilkan Caesar Clone yang meminta Germa untuk pergi bersama mereka. Akhirnya Germa bisa selamat dari amukan keluarga Big Mom. Nah, apakah Caesar Clone ini akan memanfaatkan situasi ini dan akan meminta sesuatu ke mereka? Oke, untuk bocoran yang pertama, semua bounty dari kru bajak laut topi jerami akhirnya terungkap. Nah, beberapa di antaranya adalah Zoro dengan 1.101 juta berry, Jinbe dengan 1.100 juta berry, kemudian ada Sanji di angka 1.032 juta berry, dan terakhir Chopper dengan 1.000 berry. Sementara bounty yang lainnya masih belum dikatakan oleh pembocor. Kemungkinan kita akan bisa melihat semua bounty mereka di full summary nanti. Bounty dari mereka sangat beda tipis ya, terutama di ujung tombak dari kru bajak laut topi jerami ini. Jadi tentunya kita sangat menantikan reaksi dari Zoro dan Sanji dengan melihat bounty mereka sekarang. Zoro tentunya pasti akan mengejek Sanji karena menang nilai bounty sekarang. Selanjutnya, bocoran kali ini langsung akan berhubungan dengan judul chapter kita kali ini, yakni Seorang Kaisar Baru. Ini berhubungan langsung dengan Lord Buggy. Nah, ternyata Buggy bukanlah pemimpin sebenarnya dari Cross Guild. Dia adalah salah satu kaisar baru karena kesalahan Angkatan Laut. Mengapa bisa Angkatan Laut ini salah untuk menunjuk satu kaisar baru? Pertanyaannya juga, ada orang lain di balik terbentuknya Cross Guild ini. Mungkinkah ketuanya ini adalah mantan Angkatan Laut yang membelot ke bajak laut dan memberikan nilai buruan ke kepala Angkatan Laut? Nah, kira-kira siapa menurut kalian? Bocoran selanjutnya yakni Buggy memiliki hutang besar dengan seseorang, namun masih belum disebutkan siapa orang ini. Nah, kemudian Mihawk dikenal di masa lalunya sebagai Marine Chaser. Ternyata jejak dari Mihawk dan juga Zoro ini sama di masa lalu ya. Zoro dikenal sebagai pemburu bajak laut, sementara di sisi lain Mihawk dikenal sebagai pemburu angkatan laut. Nah, bisa jadi Mihawk juga berpotensi besar menjadi pendiri dari organisasi Cross Guild ini. Setelah itu, bounty karakter lainnya pun terungkap lagi. Mihawk dengan bounty 3.590 juta berry. Sementara itu, Kaisar Lautan yang baru, Buggy dengan nilai bounty 3.189 juta berry.
Terakhir, Crocodile dengan bounty 1.965.000.000 berry. Di akhir One Piece chapter 1058 ini, kita pun bisa melihat tentara revolusioner menerima telepon dari seseorang. Orang itu berkata, "Ini aku, Sabo." Yep, tidak ketinggalan, di minggu depan kita akan libur. Seperti biasa jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamagon juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Nah, jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Akhirnya, 2 episode filler mengenai One Piece Film Red sudah kita lihat di dalam animenya, yaitu pada episode 1029 dan juga 1030. Nah, di sana kurang lebih banyak membahas mengenai bagaimana pertemuan dari Uta dan juga Luffy, begitu juga dengan bagaimana kru bajak laut Akagami singgah di desa Fushia, yang dimana diketahui bounty pertama yang dimiliki oleh Akagami No Sense berada di angka 1040 juta berry. Begitu juga Ben Beckman ternyata menguasai Hausoku Haki. Nah, 2 filler ini akan menjadi pembuka film Red yang akan kita temui pada Agustus ini. Jadi, bersiaplah untuk kalian semua. Karena pada September ini, Indonesia akan secara resmi menayangkan perdana film Red ini di seluruh Indonesia. Nah, menginfokan saja ya, untuk minggu pertama One Piece Film Red ini memiliki 575.000 penjualan tiket di Perancis. Ini adalah awal terbaik kedua sepanjang masa untuk film Jepang di negara ini. Belum lagi sebelumnya Tamagon juga menginfokan bahwa film ini juga merupakan film dengan penayangan perdana di berbagai negara, menembus di peringkat kedua movie anime terfavorit dalam hal pemasukan. Bukan cuma filmnya saja yang menggemparkan semua orang di tahun 2022. Soundtrack dari film Red sendiri mendapatkan hati di kalangan penggemarnya. Terutama kita bisa melihat di salah satu sudut di kota New York, tepatnya di Times Square. Yang paling banyak diputar menurut beberapa survei ini adalah soundtrack yang langsung digarap oleh Ado. Kita mendapatkan kabar menarik lagi yang dimana sutradara dari One Piece Film Red yaitu Goro Taniguchi. Fakta menarik dari beliau yakni 24 tahun yang lalu, Oda mengungkapkan keseluruhan cerita One Piece sampai akhir kepada sutradara film Red ini. Yeps, sutradara ini pun baru-baru ini berharap manga itu akan segera berakhir karena sulit baginya untuk tidak mengatakan apa-apa. Namun tentunya dia masih belum mengetahui berapa tahun lagi manga One Piece ini akan segera tamat. Jadi tentu saja kita mendapatkan beberapa orang saja yang sudah mengetahui bagaimana akhir cerita dari One Piece ini. Salah satunya adalah sutradara dari film Red sendiri, yaitu langsung diceritakan oleh Oda Sensei. Di dalam One Piece Magazine volume 15, kita mendapatkan beberapa informasi unik. Di antaranya, kita mengetahui bagaimana bentuk dari buah iblis yang dimakan oleh Uta, yakni Uta Utanomi. Jadi, beginilah wujud dari buah iblis milik Uta. Nah, buah iblis miliknya ini adalah tentara musik. Jadi, note musik yang diciptakan oleh kekuatan Uta Utanomi menjadikan mereka tentara yang mengikuti Uta. Mereka memakai tombak di tangan kanan dan perisai di tangan kirinya yang cocok dengan gaya bertarung dari Uta. Dalam majalah ini juga memperlihatkan bagaimana perawakan dari karakter Uta yang masih berumur 4, 5, sampai 7 tahun. Selanjutnya, ada kabar menarik lagi pada produksi dari One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Apakah kalian masih ingat dengan Kapten Higuma? Yeps, ini adalah bandit gunung yang menjadi bajak laut pertama yang terlihat di desa Fushia. Dia adalah bajak laut yang terlihat menantang Shanks di sebuah bar di desa tersebut. Kali ini terkonfirmasi Tamar Burjak akan memainkan peran Higuma dalam live action. Dari penampilannya sih sepertinya sudah 11-12 dengan Higuma ya. Kemudian ada juga Genzo. Dia adalah sheriff dan juga berperan sebagai wali kota di desa Kokoyashi, tempat tinggal dari Nami. Nah, kali ini aktor Grand Ross akan memainkan peran Genzo dalam live action ini. Selanjutnya kita mendapatkan aktris yang bernama Chanter Greiner yang akan memerankan karakter Bachina yang dimana itu adalah ibu dari Usopp. Emma Sullivan akan mendirect langsung proses syuting dari desa Zero. Dan terakhir ada artis Bianca Oudhuizen sebagai Syam. Apa kalian masih ingat dengan karakter ini? Yeps, ini merupakan salah satu karakter dari Nyaban Bersaudara yang dimana itu adalah salah satu anggota dari Black Cat Pirate.
Yip, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamgon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1058 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan Tamgon ingatkan sekali lagi, di minggu depan chapter One Piece akan libur. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.